Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik semua ya? Alhamdulillah, Bapak juga baik. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan baik, sehat semuanya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam belajar ini dan diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anakku, sekarang kita akan belajar pelajaran tentang akhlak terpuji. Ya. Akhlak terpuji. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu budi pekerti, tingkah laku, ya, ucapan, perbuatan seseorang yang sudah mendarah daging pada diri seseorang. Artinya sudah melekat pada diri seseorang. Itu namanya akhlak. Ya. Akhlak ini ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, dan ada akhlak mahmudah. Kalau mahmudah, akhlak yang terpuji. Ya. Akhlak mahmudah berarti budi pekerti yang terpuji. Gitu. Nah, kalau terpuji itu apa? Terpuji itu maksudnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan yang baik tersebut atau ucapan yang baik tersebut itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disukai oleh semua manusia. Ya. Oke anak-anakku, sekarang di antara akhlak terpuji itu yang pertama adalah di sini tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab artinya kesadaran melaksanakan kewajiban. Disadar diri untuk melaksanakan kewajiban. Itu tanggung jawab, ya. Kesadaran melaksanakan kewajiban. Kalau sebagai siswa, kewajibannya apa? Ya belajar. Kemudian kewajiban seorang muslim yang melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu. Ya, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, zakat, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah. Ya, kemudian haji jika mampu. Dan melaksanakan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangannya. Itu kewajiban seorang muslim. Ya. Nah, tanggung jawab yang harus kita ketahui di sini ada 4. Ya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh tanggung jawabnya berarti melaksanakan kewajiban tadi. Contohnya apa? Contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat 5 waktu. Apa aja itu? Zuhur, asar, ya, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Itu juga wajib bagi seorang muslim. Kalau belum dewasa, Pak, ya wajib latihan, wajib belajar. Oke. Sekarang yang kedua yaitu tanggung jawab kepada keluarga. Bila orang tua menyuruh kita berbuat kebaikan, maka kita wajib mengikutinya. Ya. Bila orang tua melarang kita berbuat kejelekan, kita pun harus menjauhinya. Contoh, orang tua kita menyuruh belajar, ya, kita wajib mengikutinya, wajib menurutinya. Orang tua menyuruh kita untuk sholat, ya, kita wajib mengikutinya. Nah, karena
itu kan hal kebaikan, ya enggak? Kalau kita belajar itu akan menjadi orang yang pintar, ya, orang yang mengerti. Nah, orang tua nantinya senang kalau kita jadi anak yang pintar. Nah, kalau disuruh sholat, nah, sholat kan dapat pahala. Nah, kalau anaknya masuk surga, orang tua senang, ya enggak? Nah, begitu. Kemudian, bila orang tua melarang kita berbuat kejelekan, contohnya, nak, jangan kebut-kebutan sepeda di jalan raya ya. Nah, kita harus mematuhinya. Artinya, jangan kebut-kebutan di jalan raya. Nah, karena orang tua akan sedih jika terjadi sesuatu pada anaknya yang seumpama anaknya jatuh, itu orang tua ikut sedih, ya. Nah, makanya kalau kita sayang kepada orang tua, maka kita pun harus mematuhi nasihatnya, gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, berbuat baik kepada semua anggota masyarakat. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, ya. Nah, anggota masyarakat paling dekat yaitu tetangga kita, ya. Karena tetangga itu anak-anak orang yang pertama kali sering terganggu jika kita melakukan kesalahan, ya. Makanya kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau apa-apa itu selalu tetangga duluan yang mengetahuinya. Contoh seumpama nih rumah kita mau dibongkar orang, mau dicuri orang barangnya. Itu yang tahu pertama ya tetangga kita. Kalau tetangga kita tahu, tetangga kita akan mengusir pencuri tersebut. Nah, atau menangkap pencuri tersebut. Nah, kalau seumpama ya nauzubillah min dzalik nih, rumah terbakar, itu tetangga yang pertama kali membantu kita, orang-orang di sekeliling kita. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, oke, yang keempat yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya belajar di sekolah dan di rumah dengan giat. Itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Contoh lagi, makan dengan teratur biar badannya sehat. Itu tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, kalau nanti sakit, ya dirinya sendiri yang merasakan, ya kan? Orang tua juga ikut sedih, ya. Nah, makanya kita harus makan dengan teratur, makan minum dengan teratur. Sekarang B, tawaddu. Apa itu tawaddu? Tawaddu artinya rendah hati. Ya. Siswa yang tawaddu berarti dia rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Ya. Rendah hati loh ya, bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Itu rendah hati. Ya. Nah, kebalikan dari tawadhu apa? Kebalikannya adalah takabur. Ya, kebalikan tawadhu adalah takabur. Kalau takabur itu sombong. Nah, sombong itu apa? Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Contoh sombong. Ada orang diajak sholat. Dia menolak, nggak mau. Padahal sholat kan wajib, kan benar. Ya, diajak sholat nggak mau, ya, menolaknya. Kemudian menghina lagi. Ya. Nah, itu berarti orang sombong. Ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, nanti ada orang ngajak sholat dibilang sombong. Kebalik. Ya. Nah,
ada orang ngajak apa seumpama mengaji dibilang sombong. Ya salah. Ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Ya. Oke. Siswa yang tawaduk berarti dia rendah hati di hadapan Allah dan orang lain. Tanda-tanda orang yang tawaduk di sini ada 3, yaitu tidak berlebihan saat berbicara. Kalau berbicara tidak berlebihan. Kemudian ciri-ciri orang yang tawaduk tidak memuji diri sendiri. Nah, muji-muji dirinya itu berarti kurang tawaduk. Ya. Kalau orang yang tawaduk tidak memuji dirinya, nah, gitu ya. Kemudian tanda-tanda orang yang tawaduk yaitu mengakui salah bila berbuat salah. Kalau salah, mengakui kesalahannya dan minta maaf. Nah, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Gitu ya. Kemudian C, peduli. Ini juga akhlak yang terpuji. Apa itu peduli? Peduli berarti perhatian terhadap hak diri sendiri dan orang lain. Itu peduli. Peduli kepada diri sendiri seperti menjaga kesehatan dan pandai memanfaatkan waktu. Ya. Peduli kepada orang lain, misalnya terbiasa menolong teman yang membutuhkan bantuan. Sikap peduli bisa memperkokoh persatuan. Nah, contoh peduli pada orang lain, seumpama teman kita butuh bantuan apa nih? Seumpama teman kita nggak punya buku paket. Nah, kita punya buku paket. Kalau dia pinjam, kita pinjamin. Nah, tapi yang minjam ya harus mengembalikan buku kalau udah selesai ya. Jangan sampai tidak dikembalikan. Nah, seumpama pinjam buku mau difotokopi, nah, harus kita pinjemin ya. Kita bantu menolongnya gitu. Kalau teman kita seumpama ada yang apa itu kesusahan ya, kekurangan ekonomi ya, kita bantu ya, kita galang dana ya, kita bantu gitu ya. Itulah bentuk kepedulian terhadap orang lain. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.